tua sekarang tiap hari diundang dan amplopnya dolar orang kayak Cilacap sidik duitnya lecek kayak Rene Ciblek tapi kan aku cinta Cilacap cinta Ciblek ngapaan orang GR percayalah wahai orang Cilacap cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan tahu sering neng kolam nguyuh banget iktikadiyah. Maka para pahlawan dulu mempunyai keyakinan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, maka mereka merelakan tidak hanya banting tulang peras keringat, tetapi mereka juga mengorbankan tidak hanya darah bahkan nyawanya. Orang diwedili Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang, nggak sampai 50 tahun kok, 39 tahun, tetapi jasanya seperti itu dikenang sepanjang zaman. Artinya apa? Kebaikan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang usia yang dimiliki, tetapi seberapa manfaat yang diberikan kepada kemanusiaan. Dikenang oleh Jenderal Sudirman padahal umurnya nggak panjang. Anaknya Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim, usianya itu hanya 39 tahun, bapaknya Gus Dur, tetapi namanya harum. Kenapa? Ada nilai manfaat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya i'tiqad, keyakinan bulan Suro ini adalah bulan i'tiqad. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang Allah ijabah terjadi di bulan Muharram. Makanya konco-koncoku ini saya gile, mumpung ini masih bulan Muharram, tambahi i'tiqadnya, tambahi keyakinannya bahwa satu-satunya pemberi solusi itu adalah Allah, satu-satunya jalan keluar itu adalah Allah. Gus Miftah sering mengatakan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. I'tiqadnya gitu. Kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih leher Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai i'tiqad, ini benar perintah Allah. Dia meyakini melalui dalam hatinya, tidak hanya akalnya. Keyakinan Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Gak mungkin perintah Allah itu sia-sia. Lah, kita hari ini yang doanya belum banyak diijabah oleh Allah, barangkali i'tiqadnya yang kurang. Orang yakin. Bagaimana ngurus bangsa dengan nasib kita sendiri saja kadang-kadang tidak yakin. Mas, kenapa kamu gak berani menikah? Saya belum punya pekerjaan tetap, Gus. Anda salah. Saya belum punya gaji tetap, Gus. Anda salah. Bola-balik Gus Miftah ngomong, segeralah menikah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah. Goblok. Kalau barokahnya kebuka, jalan bayinya pasti kebuka. Aja buka ciblek sadom. I'tiqad itu Pak susah itu. Coba kayak calon-calon pemimpin hari ini, mereka nggak percaya diri. Karena mereka nggak percaya diri, nggak punya i'tiqad. Mau nyalon jadi DPR, nyuap rakyat, ngamplopi rakyat. Makanya jangan kaget, dulu Pak Pamuji di Semarang ada caleg membuat amplop 80 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Saya tersinggung sebagai rakyat. Kenapa? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Padahal mohon maaf, saya kemarin dari Purwokerto di Gang Sadar, telembok paling murah sak jam 200.000. Ya apal kan nyong kayak ini telembok. Apa? Cucuk nak kan mereka tamu reguler. Kamu tahu telembok itu pekerjaannya apa? Jualan kroto. Apa kayak kroto makan manok? Manok siapa? Doi. Telembok yang paling murah sejam 200.000. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000.
berarti mahal telembok apa mahal suara rakyat? Telembok. Hidup telembok. Orang yang mau jadi pejabat, jadi DPR nyuap. Kenapa? Karena dia tidak punya etikot yang baik, makanya nyuap. Pada kita itu sekarang udah gak laku Pak Pamuji. Kok dalil ar-rasi wal murtasi finar, yang nyuap dan disuap sama-sama di neraka. Wes ra payu Pak. Orang gak takut yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Gak takut. Ayo Ciblek pilih mana? Nyogok apa disogok? Disogok. Saya dulu itu belajar etikot panjang Mbak prosesnya. Ini teman-teman ya, anak-anak muda yang mungkin masih galau dengan masa depannya, tak kasih tahu nak. Saya itu tahun 2009 belum punya motor. 2009 ya. Saya ngaji ngalor ngidul pasti pakai motor mertua saya. Saya beli motor pertama kali tahun 2010 kredit Vario dengan uang muka 5 juta. Setiap kali motornya di starter bunyinya dit uang motor kreditan. 2010 Bu. Sampai kemudian saya itu tertampar dengan kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia Allah jamin, masih kita kejar. Akhirat gak ada jaminan, gak pernah kita kejar. Makanya kemudian saya bilang apa? Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikan segalanya, tapi ibadahmu semaunya. Maka disitulah Allah mengingatkan kepada kita dalam berdiskusi, ana inda dhonni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Kita Pak ngejar dunia, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi lupa kita mengejar rezeki, tapi lupa dengan sang pemberi rezeki. Kan goblok. Yang punya kopi katakanlah saya, kamu ngejar kopinya melupakan saya. Kita mengejar rezeki sana kemari, tapi lupa dengan sang pembawa rezeki. Padahal diingatkan asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Coba dijawab Bapak Ibu. Kita hidup di dunia itu karena kemauan kita atau karena diundang sama Allah? Karena kemauan kita atau diundang oleh Allah? Diundang nih, bukan kemauan kita. Kemauan orang tua Gus. Halah, siapa yang bilang? Sekarang banyak orang menikah beneran di hotel mewah, kamarnya bagus, kelon meteng-meteng. Anak SMA di pinggir lapangan jadi. Loh, orang masalah mandul nih. Ujiannya orang menikah itu kadang-kadang apa? Sudah menikah bertahun-tahun, istrinya nggak hamil-hamil. Anak SMA nonton wayang, sak sarung sikile papat jadi. Apa? Loh, doanya main meteng. Meteng itu nggak perlu doa, kamu nikah latihan meteng. Orang nikah kok meteng? Kayak dirimu, orang rabi malam Jumat nulis status ning WA. Malam sunnah Rasul. Ke urung rabi gawe status malam sunnah Rasul ki karo sapa, Cuk? Masa sunnah Rasul karo sabun? Malah kalau uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso lamaran goblok. Nggak punya etiket, rapi nggak berani. Kalau saya dulu Pak Pamuji nikah itu nggak punya apa-apa. Sepanjang saya kuliah yang nggak satu kelas yang nggak punya pacar cuman saya. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau
Kulo ben kere Pak Kiai, jadi nggak ada yang mau sama saya. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah telat. Bukan mindu matane. Sorry mas, saya setia. Saya tidak akan menikah lagi kecuali kepepet. Pak berani saya Pak Maji menikah lagi? Karena mungkin. Bosak gagal bupati, nggak mungkin bisa mengalahkan seorang istri, betul? Wong wedok dilawan. Orang balang sendal, sak pinter-pinter kiai dikitak bojone goblok dadak. Inyong bae curhat matane curhat. Aku nggak curhat, tapi itu fakta. Kemarin saya bilang Pak Mamuji, delalah ya. Semua judul film yang horor itu pasti bintang filmnya perempuan. Coba dilihat, Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel, Kuntilanak. Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah gak mungkin laki-laki bisa menang Pak. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, Dono Kasino Indro cowok, Shinchan, Mr. Bean cowok, Popeye cowok, Scooby Doo cowok, Unyil cowok, Pak Raden cowok, Doyok cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah Bapak Muji mbiyen dadi bupati, tetep kalah karo bojo. Ning kantor yo galak, ning omah iya mama. Ning kantor ya kayak macan, ning omah ya kayak kucing. Kalau saya itu sebenarnya nggak takut sama istri, menghargai. Wedi matane itu benar. Tapi saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Dideleng bojone nyong ya modar ya. Ya, sing jomblo-jomblo selawatan meneh yuk. Ayo nih, selawatan, ditinggal rapi versi selawat. Flashnya semuanya dihidupkan yuk, kita buat Cilacap bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tenanan nih. Ayo semuanya, wes pokoknya bersatu. Kita bersatu semuanya. Lampu. Apapun besok tahun politik kita berbeda pendapat, beda pilihan, beda capres, beda pilihan gubernur, beda caleg, beda parpol, semuanya akur. Setuju? Pemilu 5 tahun sekali, tapi kita seduluran selawasi. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Ayo, belum semuanya. Yang ngangkat flash temannya Gus Miftah, yang nggak ngangkat flash kancane Ciblek. Belum ngangkat kok Gus. Ngangkat apa? Matinya di lampu apa ya? Matinya di lampu. Lampunya dimatikan. Oh ya, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa ikut panikannya pateni baik. Semuanya diangkat yang tinggi. Sana mana? Sana mana? Nanti semuanya digoyangkan bareng-bareng ke timur ya. Wahfir lana Muhammadun ya wasi'al huwal habib turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut. Oh jam
siji ya. Karena telah cangkem. Apa Bu? Lanjut. Sampai jam berapa Bu? Tambahin mata nih nyok dirampok ya. Tambahin. Demi cintaku padamu boy. Kali-kali lah. Sekali-kali. Cilacap. Apa Bu? Aku sangat mandi. Mau Cilacap. Yang bilang Nusa Kambangan siapa? Yang nomor 2, yang pertama etikot, yang kedua semangat 17-an ini apa? Semangat ta'abudiyah. Banyak pahlawan nasional yang hadir di negara kita karena memiliki ibadah yang bagus. Ayo dicontoh ibadah ini. Kalau hari ini kita merasa hidup kita tidak pantas, mungkin ibadah kita yang kurang pas. Maka masih ingat quote-nya Gus Miftah apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. La uripe kuwi urung pantes, sing salah awake dhewe mergo amale durung pantes. Mila dandani alon-alon. Maka kita melihat Jenderal Sudirman ibadahi apik. Bahkan konon Jenderal Sudirman itu jimatnya 3. Yang pertama gentong, kemudian yang kedua tasbih, dan yang ketiga adalah sholat tepat waktu. Pertama gentong, Jenderal Sudirman selalu menjaga kesuciannya. Setiap kali batal wudu, tanom jangan, jangankan wudu, nguyuh berat cewek, nguyuh ning isor tiang listrik, tutol-tutol, obat, prima yang obat. Saya itu paling takut Pak Doyok berkait dengan kencing. Salah satu siksa kubur yang paling berat itu karena nguyuh ora cewek. Saya itu bisa membedakan yang nguyuh doyok apa ciblek, nggak perlu lihat orangnya, cukup dari suaranya. Beda. Lah doyok sus, lah ciblek yo. Tapi mboten Gus, wingi doyok tipis, nguyuh. Lah mboten ngerti teng mburi panggung pas terus tumut wayang Mas Guntur. Terus? Lah mudhun jebule wiye teng dhuwur seng. Nek dhuwur apa? Nang dhuwur seng anu seng bekas tengge teratat. Kok bisa? Kan luwih tiga napa gangsal. Lah teng doyok anu ora ngerti langsung keblek nguyuh. Dadi monine tran. Gajah tok. Lah kula tak takone ge ngapa yo bersiknya nguyuh. Tang. Dene ora rampung-rampung, ki nggo pisan maning tang. Gajah tok. Lah sing kaya ciblek ya piyoh. Geden dalane. Kula wes. Aku kemarin dimarahin di Jakarta, Black. Gara-gara ada toilet perempuan saya masuk. Saya nggak tahu kalau perempuan. Begitu keluar ada ibu-ibu. Anda nggak lihat ini toilet cewek? Saya nggak lihat Bu. Ini ngawur. Ini toilet cewek kenapa Anda masuk? Langsung saya bilang ini juga untuk cewek Bu. Saya bilang begitu. Khusus. Siksa kubur itu Mas Takandani. Yang paling berat itu salah satunya karena kencing tidak cebok. Makanya kenapa dulu Wali Songo itu membuat lagu judulnya Seluku-Seluku Batok. Itu tentang toharoh. Seluku-seluku batok, batok ela elo, siromo menyang Solo, lele payung. Seluku batok ela elo, siromo menyang Solo, le payung mutong majentit wong mati ora obah yen obah medhe
mateni bocah yen urip ini salahnya bukan yen urip golek duit, yen urip ayo ibadah duit semua pikir. Ulangi majenti wong mati yen nopah mateni bocah yen urip saged ibadah. duit money kayak bocah itu pakai duitnya. Nah terus nih rupanya paling mesake sapa? Kami di sawer. Sawer. Niki doyok kiraine melasi, Bos. Anak Adro jumlahnya berapa? 12. Kalau di Cilacap malam-malam beli apa? Lembok cangkem. Jajanannya apa di Cilacap kalau malam? Oh mendoan sakit tahu cukup. Ya pakai gini loh mendoan segini. Ya udah untuk beli bakmi ya. Kamu tahu bedanya soto sama siti? Kalau soto minyak putih, siti yo beli yo putih goblok. Kamu udah nikah belum? Belum, umurmu berapa? 28. Ya, mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Ciblek ya. Amin. Nah, siapa tahu jodoh. Kamu suka sama Alfa? Oh, beda. Kamu sama Alfa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Iya. Ya udah, kamu tak doakan berjodoh. Nah, dengan doyok. Udah sana minggat, jangan lupa. Doyok jual duit, nyoyok. Gini karo ini melasi banget. Ya. Nanti merongos kayak gue. Ya, yang merongos sama. Jadi segitu. Makasih ya Yok ya. Sampai di. Ya agar menurut ulama Apa? ya agar mana 150 ya mana nang lawangan suarga. 150 lawangnya suarga. Iya, jangan senai maning ngelbung suarga. Berapa maning? Senai maning dia lah. Kemarin ada pelawak di Jawa Timur tak kasih 150 protes, pulang stroke. Ora sih apa ya? Niki boten stroke. Apa? Tapi niki kayak vertigo lho, Gus. Ciblek tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Ciblek, tolong dicontohkan. Kan nyontok kados niku, kan jene kula. Lah teng Pak Lurah niku, tapi jajal di jajal sebelah kanan. Nggih pinten gang 100 niku. Ya, nggak apa-apa. Kemarin ada pelawak minta 500, pulang gagal ginjal. Loh, gagal ginjal? Lu mending gagal daripada jadi. Apik, tambahin apa? Matur nuwun. Aja mending gagal nggih. Tapi biasanya penak sakit nang ndi lawange? Teng jendela niki malah. Orang ini gendeng. Kan jendela kan bagi intip. Dasar tok, Gus. Lainnya nama tenanya jadi meteng. Pripun? Meteng. Sing tukang gendengnya nesu-nesu. Terus? Gara-gara sing wadon ngomong karo sing lanang. Mas, inyong meteng. Lah keprimen? Lah kan inyong pasrah. Pasrah sama siapa yang di atas? Tukang gendengnya nesu-nesu. Orang ngeloni kok tanggung jawab keprimen? Yang di atas katanya. Jebule sing Tukang gendeng. tukang gendeng nggih. Aku kalau ngomong yang di atas, Black, saya jadi ingat. Ada kiai jalan pagi-pagi. Nggih. Ada kiai jalan. Ada anak kecil naik pohon jambu, nggak pakai celana. Kiainya lewat, kamu turun, dikasih uang 50.000. Untuk apa kiai? Kamu beli celana? Naik jambu nggak pakai celana, nggak sopan. Oh, pulang ketemu ibunya cerita,
Bu, saya tadi naik pohon jambu nggak pakai celana, sama kayak dikasih uang 50.000. Besoknya gantian ibunya naik pohon jambu, nggak pakai celana. Ibunya mikir, lah anak kecil saja 50.000, apalagi saya ibunya, pasti 1 juta. Akhirnya kayaknya lewat, lihat ibunya langsung dipanggil, Bu turun, dikasih 5.000. Loh, kok 5.000? Iya beli silet. Ya, ya, yuk. Aku ngarep manjat. Ah, salah. Malah ngelilipi. Ngelilipi kok primen? Ya orang ngelilipi mau jesilet. Ya bro kabeh. Rusak Siti Black Jan. Itu sama orang Arab kemarin di Jogja naik bis kota sama saya Black. Orang Arab kan pakai jubah. Makanya di Indonesia nggak harus pakai jubah. Wong tinggal di Cilacap nganggo jubah. Pekerjaannya menek pohon kelapa, golek tekan nganggo jubah. Ya bruluke nambah loro. Lah ini ada orang Arab begitu masuk bis gak dapat kursi. Lah dia gandul kayak gini. Ada copet cewek masuk, masukin sakunya, set, gak ada apa-apanya, malah megang sesuatu. Dipegang semakin lama semakin besar. Mau dilepas orang Arabnya bilang, ente lepas anak teriak. Gak dilepas-lepas. Oh, gak dilepas. Iya copet Arab. Oh. Malu-malu banget. Aku mau jadi copet Arab. Nanti Kusmita yang penumpangnya. Nah, kenapa orang dalam kitab fikih itu semua kitab fikih hampir dimulai dengan babut toharoh? Karena ternyata kalau cara bersucinya tidak benar, maka ibadahnya juga tidak sah. Maka selain i'tiqadiyah, yang perlu didandani adalah ta'abudiyah. Yang dicontoh Jenderal Sudirman, setiap kali dengar adzan berangkat ke masjid. Kenapa perang gerilyanya Jenderal Sudirman berhasil? Karena hatinya ta'alluq billah, ibadah didandani. Orang kayak Cilacap ya krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan maneh. Nanggung. Payah. Mas, kalau pengen dapat istri yang cantik gampang. Subuh ning masjid. Belajar jadi makmum yang baik. Jadi imam yang baik, jaga salat 5 waktunya. Ibu-ibu juga sama, kalau pengen mendapat menantu yang bagus gampang, silakan pergi ke masjid. Kok ada anak muda yang mau subuhan ning masjid, pantes dipek jadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua meh mati-mati. Kadang-kadang subuh, saya dulu Pak Pamuji gaweane adzan subuh selama 5 tahun. Saya istiqomah. Istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Saya dulu Mbak setiap subuh adzan. Lah saya gini yang Cilacap, masjid-masjid yang beriman, saya ngadzan tua-tua, saya ngadzan umur 70 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Cilacap habis adzan ada puji-pujian nggak? Kadang-kadang subuh-subuh pujiannya rapi belas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak kok biyung inyong. Siapa sih makat inyang. Sing imami ya tua maning, alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Anak-anak muda itu kemana gitu kalau subuh le tak pengen bojomu ayu mangkat atau subuhan guys, Allah ini seneng. Kamu tahu nggak kenapa subuh itu udaranya segar? Ternyata berkait dengan hadis sholat yang paling berat bagi orang munafik itu 2, isya dan subuh. Maka kenapa subuh itu udaranya segar?
karena subuh belum ada nafasnya orang munafik. Jawabannya itu ateis apa? Dalilnya apa dalilnya? Diumai siapa? Hadis. Oh, cilikannya diseneni. Kalau ada anak kecil masuk masjid dimarahi sama kiai ini sing goblok kiai ini. Ini generasi penerus malah dimarahi kemana? Orang tua itu egois. Anak kecil jangan ke masjid, nanti rame ganggu khusyuknya orang tua. Kalau orang tua mikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga mikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Betul? Anak rame itu lumrah. Wong Kanjeng Nabi bae salat gendong Hasan Husain kok. Saya dulu bisa ngimami salat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa berjanji, bukan karena belajar, tapi karena ikut bapak saya ke masjid. Bapak ngimami, saya ke masjid nutuk beduk. Bieng. Bapak kaget. Akhirnya besok berangkat ke masjid lagi. Bapak pinter. Tutuke beduk didelik sama bapak, disembunyikan. Saya lari ke sana kemarin nyari tutuk beduk gak ketemu. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu iki tutuke. Ya anak kecil ya lumrah. Ini tak kasih rahasia satu ya. Ada satu hadis begini. Di dalam surga itu ada satu tempat yang paling menyenangkan. Cangkemnya berubah gitu. Bukan kemutan beduk, duduknya beduk. Ya padahal karo santri Inyong Jawa Timur preman black ning doli. Saking senengnya karo NU, saya gowendut, wetenge ditato beduk. Saya tanya kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU Kiai. Itu tato beduk, iya. Pukulnya mana bawahnya? Tak tahu. Di dalam surga itu ada satu tempat yang menyenangkan, namanya Darul Faroh. Apa mas? Darul Faroh. Bukan Darul Nikmat. Darul Nikmat itu ya gang sadar goblok. Bukan Darul Nikmat, Darul Faroh. Itu rumah yang paling menyenangkan. Ketika Nabi ditanya Darul Faroh itu untuk siapa wahai Nabi? Darul Faroh itu diperuntukkan bagi siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadi kalau bisa anak kecil ke masjid itu malah dibahagiakan. Bila perlu belikan cilok, belikan cendol, belikan dawet, supaya mereka menjadi generasi masjid. Orang tua egois. Nanti kalau di masjid yang tua terawih, anak kecil mainan mercon, ora apa-apa. Namanya juga anak kecil. Saya dulu biasa bapak terawih saya mainan mercon, biasa. Anak kecil kok. Tapi ingat di Cilacap saya kasih fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Gak boleh. Bener jetor sih ya. Isal jeblok matanya. Malah Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, nggak boleh. Kayak kemarin mahasiswa datang ke pondok saya, Gus, boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Saya jawab, nggak boleh. Terus gimana? Nunggu pulang. Anak sekolah dirabi ke perimen. Kadang-kadang kalau jadi kiai itu lucu pak, ya apalagi musim DM gitu. DM-nya tuh aneh-aneh. Kayak kemarin Ciblek Ramadan ada yang DM saya begini. Gus mau tanya serius, apa hukumnya di siang hari bulan puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Ya, kepriwe takone ya. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Saya nggak setuju kalau orang tua melarang anak-anak kecil masuk masjid. Itu bagi saya justru melahirkan generasi masjid. Betul? Saya tuh nggak setuju kok dilarang tidur di masjid. Ngapain? Ya tidur-tidur saja, yang penting menjaga kesucian. Nanti kalau adzan subuh nggak bangun gimana Gus? Ya gampang, sekalian disolat ke. Repot amat. Kayak saya kemarin di mana itu masuk masjid, toiletnya dikunci semua.
keprimen ya, alasannya nanti kalau malam ada maling ngising, ya takmirnya dapat pahala dari silite maling. Kenapa dilarang? Makanya sekarang Pak, orang mampir pom bensin lebih nyaman dibandingkan mampir masjid. Karena pom bensin WC-nya 24 jam, masjid ditutup, kan goblok. Saya mau sholat Cilacap, berarti kalah karo asu. Kayak kemarin viral Pak, anjing menikah pakai adat Jawa. Nah, kalau anjing menikah saya nggak ada urusan, tapi kalau menggunakan adat Jawa urusan dengan saya. Kenapa? Adat Jawa itu adat yang adiluhung, adat yang istimewa. Jangan dihinakan untuk menikahkan anjing. Tapi itu juga sindiran bagi jomblo. Asuwe rabi, mosok awakmu ora, berarti kalah karo asu rabi keprimen. Ya Allah, asu. Ini ada 6, baru bahas 2, satu lagi deh. Yang ketiga, semangat akhlakiyah. Hampir semua pahlawan meninggalkan akhlak-akhlak yang baik. Toto Kromo, contoh Pangeran Diponegoro. Termasuk akhlak itu apa? Menghargai perbedaan. Allah menciptakan bangsa Indonesia itu ada 17.000 pulau. Mohon maaf, ada 17.000 pulau lebih, ada 1.700 suku bangsa, ada 736 bahasa, ada 6 agama. Berarti apa? Kita dituntut untuk menggunakan akhlak Pancasila yang mengakui perbedaan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Sekarang kalau ngomong perbedaan Pak, Jogja sama Cilacap ya beda, minimal dalam masalah bahasa. Kalau Jogja pakai O, Cilacap pakai A. Sego jadi sega, boto jadi bata. Kok kontal apa ya cangkem kontal. Kontal. Kami bosok teman ya. Ya langka kontal. Enten Gus. Apa? Kontal ya enten. Jadi apa? Ya mencolok. Ya kemarin Black, kan kalau dari Purworejo ke Kebumen itu melewatkan rame-rame ini Joko Tingkir ngombe dawet. Itu penghinaan kepada Joko Tingkir. Masa Joko Tingkir ngombe dawet? Loh, itu justru lagu itu melestarikan kearifan lokal. Lagian kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu benar, karena waktu Joko Tingkir adanya cuma degan kopi sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui, itu salah. Zaman Joko Tingkir belum ada mixui. Kalau ngombe dawet dikira penistaan, berarti kamu menghina bakul dawet se-Indonesia. Lah ini ada bakul dawet dari Purworejo ke Kebumen di atas jembatan Butuh Pak Mamuji. Namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat tadi jembatan Butuh. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Apa, Pak? Jembut. Cangkem. Singkat. Termasuk akhlaknya itu Pak, menghargai perbedaan. Ayo tolong, saya ingin wae yo. Saya dengan Pak Pamuji beda pilihan. Yo apa-apa, itu bentuk dari akhlakiyah. Makanya dalam Al-Qur'an itu nggak boleh apa Pak? Bercerai-berai, berbeda boleh kok. Makanya waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Beda itu biasa. Saya pakai baju hitam, Pak Pamuji putih, ya biasa-biasa saja. Saya juga punya alasan kok. Kenapa saya suka pakai hitam? Karena hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Berarti nyan nganggene apa ireng? Ireng. Anu duwene. Kajel tau, kajel. Dan jenis sedom. Ya beda nggak apa-apa lah. Termasuk perbedaan bahasa. Ngulon titik ketemu Sunda, wis beda maning bahasanya. Anak lagi lucu Mbak Ciblek, anak wong ngapak dolan ning kampungnya wong Sunda.
masuk kampungnya orang Sunda, nginjak tembeleng. Orang ngampaknya teriak, "Tai ini siapa kia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah, taina urang." Nah ini masalah, karena orang Cilacap sama orangnya Sunda itu kan beda. Kalau orang Cilacap orang itu udang, orang ngapak orang itu saya atau orang. "Tai ini siapa kia?" "Iya mah, taina urang." Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ora percaya, masa taina orang gedene sakieu?" Itu akhlakiyah. Masih ada akliyah, usrawiyah, dan ijtimaiyah. Insya Allah akan disampaikan tahun depan. Yuk kita nyanyi lagu syukur dari Yakinku Teguh untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari Yakinku Teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi bareng-bareng untuk Indonesia. Dari Yakinku Teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna